Bos-bos, kelapa muda nggak selalu dijual di gerobak pinggir jalan. Di Jogja dan Solo Raya, kelapa muda satu ini naik kelas. Bisa masuk hotel juga resto. Bahkan jadi produk dengan standar distribusi harian. Dan uniknya, usaha produk kelapa ini dikelola dengan disiplin ala militer, bos. Halo bos, saya Mega Untoro, owner dari Omah Degan Dejingga. Saat ini saya masih aktif di TNI AU, yaitu Dinas di Satuan Pertahanan Pangkalan Lanut Adi Sumarmo, Solo. Di sini saya memproduksi tentang turunan kelapa muda jelly, ada kelapa segar, kemudian berbagai varian di sini kami olah dari kelapa muda itu dan sudah saya distribusikan kepada resto, hotel, tempat wisata. Mau tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, ide bisnis ini tidak lahir dari tren sesaat, tapi dari proses belajar tiada henti dari seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Tahun 2019, saat saya masih dinas di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, saya ketemu seseorang yang mana dari Aceh. Dia belajar tentang kelapa muda jelly ini dari Thailand, karena kelapa muda jelly ini bisa disebut dengan juga kelapa Thailand. Kami kerjasama, kami diajarkan tentang pengolahan kelapa muda tersebut. Dari situ kami ada naik turunnya, kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah bisa sebesar ini. 6 tahun berjalan, produknya tetap sama, kelapa, tapi nilai jualnya berbeda. Di tangan Mega Untoro, kelapa dikelola jadi standar industri. Tidak hanya jadi produk segar, tapi diolah jadi kelapa jelly dengan nilai tambah. Prosesnya itu mulai dari datang kelapa, karena dari sana sudah disortir. Ini yang kecil, ini yang untuk jelly, ini yang untuk kelapa segar, sudah. Sambil dikupas, kemudian dibersihkan. Kalau yang kelapa jelly dibelah, airnya dimasak. Kemudian setelah mendidih, ditunggu setengah jam, baru dituang ke kelapanya. Setelah itu nunggu dingin, baru ditutup, di wrapping, baru masuk freezer. Itu prosesnya kurang lebih 10 jam lah. Kalau kelapa segar ya cuman gitu saja, habis itu di wrapping. Bos, disinilah bedanya produk biasa dengan produk bisnis. Ada sortir, ada standar, ada kontrol waktu. Untuk bikin kelapa jelly perlu proses panjang. Air kelapa harus dimasak terlebih dulu, lalu dituang dan tunggu sampai dingin. Selanjutnya disimpan di dalam freezer. Sedangkan kelapa segar difokuskan ke kebersihan dan kecepatan distribusi. Alhamdulillah ini sudah ada penyuplainya itu dari Kebumen, Purworejo, Cilacap, kemudian dari Pacitan. Nah dari situ untuk memilih karakteristik yang kami butuhkan itu sudah petani atau pengepul sudah paham. Ini yang untuk kelapa jelly, ini yang untuk kelapa segar, terus kemudian yang orang yang mau untuk yang di pinggir-pinggir jalan itu mau kulaan untuk yang kelapa dibelah, itu sudah ada semuanya, sudah ada spek-speknya semuanya. Distribusi dilakukan setiap hari. Malam produksi, pagi sudah siap kemas dan dikirim ke resto, hotel sampai tempat wisata. Kecepatan jadi kuncinya, bos. Semua itu muaranya di manajemen. Manajemen waktu, manajemen sumber daya manusianya, manajemen keuangan, harus semuanya. Dan kunci pokoknya disiplin. Karena saya abdi negara, saya TNI AU, tentunya sudah terbiasa dengan disiplin. Semua itu bisa berjalan lancar karena kedisiplinan. Bos, di sini kita tahu kenapa bisnis ini bisa berjalan rapi. Bagi Mega Untoro, disiplin bukan hanya soal jam kerja, tapi soal sistem. Siapa kerja apa, kapan produksi, kapan distribusi, semua tercatat. Karena dalam bisnis fresh food, kesalahan kecil bisa jadi kerugian besar. Saya di Lanut Adi Sumarmo itu kebetulan di bawah naungan Lanut Adi Sumarmo itu ada dinas teritorial yang mana produk-produk kami ini terutama sampahnya bisa diolah dengan kokopit yang seperti itu,
bisa untuk ketahanan pangan, Mbak. Bisa untuk jadi media tanam. Nah, di Dinas Teritorial Lanut Adi Sumarmo itu punya lahan perkebunan dan ada punya peternakan. Nah, dari kotoran kambing, kotoran ayam itu difermentasi, kemudian dicampur dengan media tanam. Dan kedisiplinan itu tidak hanya berhenti di produk utama. Dari satu kelapa, tidak ada yang terbuang. Sabut diolah jadi kokopit, media tanam, dan bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Ini bukan sekedar bisnis, tapi model usaha yang selaras dengan program nasional, Bos. Dengan saya membagi waktu dinas, kita apel pagi tetap apel pagi. Ada kegiatan, kebetulan saya misalnya protokoler, semacam hal itu, saya penyiapan jajar kehormatan Panglima, jajar kehormatan Kepala Staf, itu tetap nggak ada yang istilahnya mengganggu. Di sini sudah saya serahkan ke kakak kandung saya, dalam arti saya hanya sebagai manajer, saya mengawasi. Yang jelas ilmunya saya tularkan semuanya ke karyawan. Yuk, caranya mengupas seperti ini, cara memasak seperti ini. Itu pun saya dengan sosial media dan sebagainya kita tetap membantu. Gampang, Mbak, dengan dimanapun saya masih berdinas, ada orderan, tetap oke, tinggal share ke sini. Ini resto ini butuh sekian, tempat wisata ini butuh sekian, hotel butuh sekian, cuman gitu saja. Dan disinilah peran manajer bekerja. Pak Mega tidak harus selalu di lapangan, tapi sistemnya harus hadir setiap hari. Standar kerja, standar produk, standar distribusi. Mau Pak Mega lagi dinas atau tidak, order tetap jalan. Namun setiap usaha tidak akan berjalan mulus begitu saja, Bos. Halangan dan cobaan pasti akan selalu menimpa. Dan semua tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan berjalannya waktu 6 tahun sekarang ini, hiruk pikuk kemarin ibaratnya ditikung sama karyawan, gak ada masalah bagi saya. Alhamdulillah dengan berkat doa, ikhtiar, usaha, tetap akhirnya berjalan dengan seperti ini. Kurang lebih sih antara 300-an juta ya, Mbak. Saya akhirnya menjual aset, Mbak. Dengan berjalannya waktu, dengan sekarang, buktinya saya masih bisa, ya itu tadi, dinas tetap, semua bisa terbagi. Dari ditikung karyawan sampai jual aset, bahkan mulai dari nol lagi. Tapi disinilah bedanya, usaha yang sekedar jalan dengan usaha yang punya manajemen. Ada yang berhenti, ada juga yang bertahan. Dan untuk mempertahankan usaha, pasti ada cara yang perlu diperhatikan setiap harinya, Bos. Biar repeat order itu bagaimana, itu semua tentang citra konsumen, citra pelayanan, itu kami teliti, Mbak. Maksudnya, resto pengen kita titipin, berarti punya showcase, ya kita suplai showcase-nya. Nanti kita dicicil, kan semacam itu. Terus ada yang mungkin basi, kita retur. Jadi semua itu akan ada solusinya. Nah, Bos, di bisnis, repeat order adalah nafas. Maka yang dijual bukan hanya produk, tapi rasa aman. Showcase dan lemari es disediakan. Produk rusak bisa retur. Semua diatur agar kerjasama jadi panjang dan saling percaya. Kalau yang Solo Raya ya itu beberapa kabupaten di Solo Raya ini. Klaten, kemudian Sukoharjo sendiri, kemudian Karanganyar, Sragen, Solo Kota, Kota Madya itu, terus kemudian Boyolali, banyak lah, Mbak. Hasilnya, jaringan distribusi terbentuk dari Solo Kota, Klaten, Karanganyar, Sragen, hingga kawasan wisata seperti Tawangmangu. Dan ini bukan soal jauh atau dekat, Bos, tapi soal kesiapan suplai pasokan harian. Jadi tentunya kita nggak akan bikin yang tinggi-tinggi banget. Misalnya suplai dari kelapanya harga 5.000. Nanti kita HPP, harga produksi itu 60% dari harga jual awal, harga kita untuk agen. Kami jual mungkin 13.000 kalau yang kelapa jelly. Yang kelapa segar kita jual 11.000. Ini dia inti dari bisnisnya, Bos. Cuan tidak datang dari nebak-nebak, tapi dari hitungan. Harga pokok penjualan jadi pegangan,
Harga tidak terlalu tinggi, tapi volume bisa jalan. Hasilnya jangan ditanya, sudah pasti cuannya meledak. Dari situ kita udah ada margin untuk karyawan, untuk kendaraan, untuk suplai. Jadi untuk biaya peralatan, jadi kita udah hitung semuanya. 10% itu untuk pengembalian modal, 10% profit yang kita dapatkan dari modal tersebut. Katakanlah 200 sampai 300 butir per hari. Kalau dalam sebulan mungkin rata-rata 10 sampai 20 ribu butir. Kali 10 ribu. Tuh bos, bisa dihitung. Omsetnya tembus minimal 100 juta rupiah per bulan. Nah bos, itu dia tadi Omah Degan De Jingga yang memproduksi kelapa muda jeli dan kelapa segar. Saya punya tip kalau mau sukses. Yang pertama, segera melangkah action. Kemudian kedua, kalau mau sukses, manajemen tetap disiplin yang dilaksanakan. Dan yang penting, cuan bos. Bos-bos, tren olahraga padel belum usai. Terbukti makin banyak lapangan padel dibangun. Nah, dari tren olahraga baru ini, ternyata juga buka peluang cuan buat pelaku usaha kuliner. Kayak artis sinetron Diego Afisyah yang belum lama ini buka kafe di lapangan padel. Halo bos, sama aku Diego Afisyah. Jadi aku di sini mau ngasih tau ke kalian, sekarang aku punya warung makan di Jakarta Utara. Dan ini deh nih, namanya Surf and Savor. Jadi kenapa aku bikin tempat makan aku tuh di tempat lapangan padel, karena memang hobi aku juga dengan main padel. Jadi coba sekalian deh bikin tempat makan dan bisa olahraga langsung di lapangan di sini nih. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, di kota-kota besar, padel bukan sekedar olahraga, tapi sudah jadi ruang baru untuk kumpul bersosialisasi. Kafe-kafe pun gak lagi hadir di mall pusat perbelanjaan, tapi juga di lapangan padel bos. Diego Afisyah, artis sinetron yang mantan atlet basket ini juga lagi gandrungi olahraga padel. Gak sekedar main padel, doi pun langsung kepincut buat bikin kafe di kawasan lapangan padel bos. Pas aku lihat olahraga ini kayaknya prospek deh, maksudnya prospek dalam arti kata buat orang yang punya lapangan pun dia bisa menghasilkan duit banyak. Terus aku lihat nih jalurnya ini tuh selain lapangannya laku, aku lihat tuh ada sesuatu yang bisa menghasilkan duit lagi tuh kafenya. Nah kafenya ini aku lihat di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu tuh penghasilannya tuh bisa lumayan dari 20% dari penghasilan lapangan padel. Nah jadinya setelah bikin lapangan ini kayaknya better kafenya sendiri pun aku yang handle gitu. Peluang cuan hadir dari kebutuhan masyarakat ya bos. Selesai bermain padel, pasti haus dan lapar. Dan karena sudah jadi titik kumpul baru, mereka nggak langsung pulang, tapi butuh makanan minuman sebagai teman nongkrong. Harusnya wajib ada kak, karena kan orang olahraga kadang-kadang kan haus ya pasti. Lapar itu biasanya juga lapar, kayak misalnya aku nih salah satu yang kalau main pagi aku jarang makan di rumah. Jadi aku selalu pesan makan itu di lapangan padelnya. Pilihannya tuh lebih banyak lagi kak, maksudnya ada lapangan makan berat, dari snack sampai ke tadinya sih kita pengen bikin dessert di sini, cuman kita lagi lihat marketnya juga kan. Berlokasi di Guzon Padel Club, Sedayu Kelapa Gading, Jakarta Utara, Surf and Savor dibuat senyaman mungkin. Diego juga sudah menyiapkan pilihan menu yang beragam untuk customernya loh. Sejauh ini sih kalau untuk makanan berat sih yang paling laku tetap nasi goreng ya, nasi goreng. Nah kalau biasanya orang-orang yang nggak pengen makan berat, dia biasanya makannya snack-snack. Ya biasanya mereka ordernya mix platter, kentang goreng. Terus juga kemarin kita sempet buat dimsum. Tuh bos, makanannya yang ringan-ringan aja. Kalaupun mau menu berat, bisa pilih nasi goreng. Nah, kalau untuk minumannya ada apa aja tuh bos Diego?
Yang signature di sini kita ada kopi gula aren, terus juga ada matcha, coklat, americano. Mungkin kalau menurut kita ya, kopi itu paling penting ya, karena kan orang kan kadang butuh kafein buat dia olahraga kan. Jadi aku bilang sama anak-anak, kalau kita cuman nyediain kopi latte kayaknya udah terlalu standar. Dimana kalau kita bikin kopi gula aren, jadi kan orang minum kopi ada manis-manisnya. Baik makanan dan minuman, harganya mulai dari puluhan ribu aja kok, Bos. Bos, kolaborasi lapangan padel dan kafe ini jelas jadi konsep bisnis baru. Dengan menggabungkan elemen olahraga dan desain tempat nongkrong yang nyaman. Oh iya, meski customernya terbatas, hanya penyuka olahraga padel, tapi kalau lapangan padelnya penuh terus dipesan, apalagi saat ada turnamen padel, ya pasti cuannya mengalir deras, Bos. Strateginya mungkin kita bikinnya gini ya Kak, kita pakai sistem banyakin promo-promo sih Kak di sini Kak. Kayak beli americano 3 sama makanan 2, kita kasih harganya 100.000 gitu-gitu. Karena kalau misalnya dia pesennya persatuan atau ala carte, itu bisa di 130 ribuan. Jadi kita kasih strateginya pakai promo sih di sini. Boleh dong Bos Diego, kasih bocoran cuannya berapa sih? Rata-rata sih mungkin karena lapangan kita baru dan kafe kita baru juga mungkin 1 juta sampai 2 juta lah. Kalau pendapatan hariannya udah nyentuh jutaan, sebulan ya lumayan banget. Bisa tambahin pendapatan saat job syuting sepi, Bos. Nah Bos, jadi aku mau ngasih tahu nih saran-saran nih buat kalian yang pengen berbisnis. Pertama itu siapkan mental, yang kedua siapkan budget kalian, yang ketiga juga siapkan strategi dan apa yang mau kalian jual. Jadi kalau misalnya kalian udah siapkan 3 ini, kemungkinan sih yang pastinya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Lakukan semuanya, yang penting cuan Bos. Halo Bos, di balik aroma bebek goreng yang menggoda ini, ada cerita semangat seorang pensiunan dalam membangun usahanya. Bukan resto besar, bukan juga franchise mahal, tapi justru dari tempat yang paling dekat, rumah sendiri loh. Usaha ini diracik penuh cinta dari dapur kecil yang sekarang jadi pusat cuan. Langsung aja kita kenalan dulu sama ownernya nih Bos. Halo Bos, selamat datang di Teras Wangi Rempah. Usaha kuliner dibuka dari teras. Kami menyiapkan bebek goreng, ayam goreng, nasi kuning, dan soto Banjar. Bebeknya lezat sejak gigitan pertama. Penasaran? Tetap di cuan, Bos. Pak Wagimin membuka usaha kulinernya ini di rumahnya yang berlokasi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ide membuat usaha kuliner di rumah seperti ini ternyata berangkat dari pengalaman berbisnis Pak Wagimin loh Bos. Pengalaman saya dulu itu waktu kita bisnis bubur, ternyata franchise itu menyampaikan bahwa ini adalah menu seperti ini yang harus pakai digoreng. Kita ikut food court, tapi food court yang di Cempaka Putih itu sudah sewanya mahal, nggak boleh gorengan. Udah kita pindah ke rumah. Tuh Bos, usaha di rumah jadi pilihan terakhir Pak Wagimin setelah beberapa kali mencoba beragam jenis usaha. Ternyata ya pengalaman saya kurang mendukung apa yang saya kendaki. Karena kalau saya bisnis dengan orang lain, itu mau kita promo, itu pasti libatkan yang lain lagi gitu kan. Tapi kalau saya punya sendiri, itu mau saya mau promo, mainkan, terserah saya, ya kan, untuk mencari pasar. Kemudian kita ya harus lengkapi dengan digital marketing dan sebagainya gitu. Akhirnya ya sudah, kita harus bisnis sendiri. Nah, kalau bebek yang dipilih sebagai menu utama, ternyata Pak Wagimin punya alasan tersendiri loh Bos. Saya ini kebetulan penggemar bebek. Suka bebek yang di pinggir jalan itu. Tapi kalau saya makan kok selalu berkelahi, alot gitu kan. Nah, sehingga berpikir bagaimana kita mencari inspirasi. Kebetulan keponakan juga hobinya masak bebek. Kita coba menemukan formula gitu kan. Bebeknya bagaimana empuk,
dan enak gitu kan. Katanya rempah itu sangat bagus, sehingga kita akhirnya menamakan bebek kita Wangi Rempah. Dan akhirnya, Maret 2023, warung makan bebek Wangi Rempah ini berdiri. Saat memulai usaha, Pak Wagimin mendapat resep bebeknya dari salah satu anggota keluarganya. Untuk awalnya waktu itu dikawal keponakan saya, namanya Mas Rohmat. Om, pokoknya gini, omnya pegang gitu ya. Ya udah, saya cuma modified, sambelnya juga modified. Nah, dia pergi, akhirnya kita, kalau kita mengandalkan orang terus bahaya gitu kan. Kita coba bikin sendiri, ya kan? Tapi dengan resep yang sudah formula bersama-sama itu kita buat. Yap, Pak Wagimin rela mengulik resep demi bisa menghasilkan rasa makanan yang enak dan khas. Prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi juga diterapkan demi menjaga dan mengikuti selera konsumennya. Kita modified, tambahan-tambahan seperti ini, mungkin dari formula awalnya yang kami bicara dengan keponakan itu udah berbeda gitu kan, dengan yang kami buat. Hingga jadi memang kita murni rempah Nusantara, komponennya seperti apa ya itu memang rahasia dapur. Semua berawal dari resep sederhana. Tapi demi kepuasan pelanggan, resep yang sudah ada dimodifikasi sendiri berkali-kali sampai rasanya pas di lidah konsumen. Nah bos, ini bebek Wangi Rempah. Yang membedakan dengan yang lain, penuh rempah, fungsinya adalah menetralisir lemak jenuh. Sehingga bebek Wangi Rempah sangat layak dikonsumsi untuk kesehatan. Merintis bisnis dari teras rumah seperti ini jelas punya keuntungan tersendiri. Bebas dari yang namanya biaya sewa lokasi usaha nih bos. Eits, tapi jauh dari keramaian jadi tantangan tersendiri. Makanya Pak Wagimin sangat mengandalkan online marketing yang up to date di media sosial. Bisnis di rumah begini kalau kita nggak punya medsos ya udah habis. Jadi marketing itu wajib hukumnya kalau kita bisnis zaman sekarang. Tidak hanya melayani makan di tempat aja nih bos. Di rumah makan bebek Pak Wagimin juga menawarkan pembelian paket hampers bebek utuh 1 ekor loh. Dalam satu besek ini berisikan bebek goreng utuh, tempe goreng, 2 jenis sambal, serundeng, dan lalapan. Untuk paket hampers ini, harganya cuma 135 ribuan aja loh bos. Eits, tapi untuk menu lainnya juga ada kok. Sekarang sudah macam-macam ini, kita bikin varian ya. Ada ayam kampung juga kita bikin gitu kan. Kemudian ada bebek junior. Bebek junior kan berapa ya? 28. Kemudian kalau yang ini kan 35. Kan kita juga sebagai pengusaha ini kan makan bebek di sana, ngerasain gitu kan. Oh, ternyata harga kita masih di bawah. Kemudian size-nya, kami bebeknya sangat besar lah ya. Beda dengan bebek yang lain yang kadang makan baru 3 kali sudah habis dagingnya. Kalau di sini dijamin penggemar bebek insya Allah puas. Di balik larisnya usaha bebek rempah ini, ternyata ada cara berpikir yang nggak biasa dari Pak Wagimin. Bagi beliau, bisnis itu bukan cuma soal untung rugi, tapi ada satu hal penting yang jadi kunci bertahan bahkan di masa sulit. Semua itu, kalau saya ya, pertama orang bisnis itu modal utama adalah bukan modal duit, tapi modal optimis. Jadi bisnis kuliner, saya pegang juga referensi Hairil Tanjung kan. Jadi bisnis tidak pernah mati sepanjang hidup adalah bisnis minyak, bisnis air, bisnis kuliner. Prospeknya sangat bagus. Iya, yang penting jaga kualitas. Siapa bilang pensiunan itu waktunya santai-santai? Dari garasi dan teras rumah kecil ini, ada bebek Wangi Rempah yang bikin cuan melimpah ruah. Dulu karyawan, sekarang jago jualan. Umur boleh senior, tapi semangat usahanya anak muda banget ya bos. Nah bos, jangan takut memulai, karena yang besar itu semua berawal dari yang kecil. Modal itu tidak selalu tentang uang. Saya memulai usaha dari garasi. Demikian juga usia bukan tantangan, ya. Saya menjadi
buka usaha ini ketika usia 62 tahun. Oleh karena itu jangan takut memulai, jangan takut bermimpi. Yuk kita sama-sama berusaha. Yang penting cuan, bos. Bos-bos, kalau ada warung coto Makassar di Jakarta atau kota lain di Indonesia sih udah biasa ya. Tapi kalau yang ini adanya di Taiwan, tepatnya di kota Taichung. Beragam makanan asal Sulawesi Selatan komplit dihadirkan di warung ini. Dari buras, coto Makassar, hingga es pisang ijo. Makanya, meski belum setahun buka, warung ini udah rame diserbu pembeli, bos. Halo bos, saya Nita. Saya punya warung coto Makassar di Taiwan nih. Mau ikutin cerita lengkapnya? Yuk ikutin saya biar cuan bos. Bos Nita yang besar di Makassar ini jelas sudah terbiasa dengan kuliner Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Doi sudah biasa membuat coto, es pisang ijo, hingga jalangkote. Keahliannya membuat makanan Sulawesi Selatan inilah yang bikin Doi mantap membuka warung coto Makassar. Meski awalnya gak sedikit orang yang meragukan apakah warungnya ini bisa laris di Taiwan. Ini juga agak tricky ya, banyak banget orang yang bilang, serius mau buka warung tapi warung bukan Jawa di sini. Di sini kan kebanyakan orang Jawa. Jadi banyak yang bilang, wah kamu termasuk berani ini karena mau buka restoran Makassar. Salah satunya sih pengen memperkenalkan budaya lain Indonesia di Taiwan. Menjadi satu-satunya warung kuliner Sulawesi Selatan yang ada di kota Taichung, jelas jadi peluang besar buat Nita meraup cuan. Makanya Doi hadir dengan menu yang komplit. Jadi yang pertama ada coto Makassar, itu best seller kita. Terus ada juga bebek rica-rica, itu itu dari khas Sulawesi Utara, Manado. Terus ada yang satu yang paling dikejar-kejar nih. Kenapa dikejar nih? Oh, pisang hijau. Karena satu-satunya di Taiwan. Bos, jangan kaget lihat ada bule yang lagi sibuk masak ini. Doi Christopher, suami Nita, warga negara Amerika Serikat ini juga ikut turun ke dapur untuk membantu bisnis istrinya. Bahkan, Christopher piawai masak kuliner Indonesia loh. Bersama suami dan 3 karyawannya yang asal Indonesia, Nita memasak semua menu, bos. Oh iya, semua menunya ini Doi hadirkan dengan rasa yang otentik. Makanya beberapa bahan yang nggak bisa ditemukan di Taiwan, Doi kirim langsung dari tanah air. Ada beberapa bumbu yang memang udah ada di Taiwan juga. Tetapi ada beberapa bumbu juga memang tidak ada di Taiwan. Kayak misalnya kayak uwak, kayak serai. Ada yang maksudnya yang lumayan spesifik aja yang nggak ada. Tetapi untuk yang pada umumnya bumbu-bumbu Indonesia itu ada disediakan sama orang Indonesia sendiri yang memperjualbelikan di sini. Oh, di sini. Jadi kita harus manage waktu. Oh, hari ini kita harus pesan ini karena kalau enggak kita nggak bakal dapat. Tuh bos, demi lancarnya pasokan bahan baku, Nita harus pintar-pintar mengatur waktu pengiriman. Nah, buat harga makanannya beragam, bos. Seperti satu porsi coto Makassar dibanderol 170 New Taiwan Dollar atau setara Rp90.000. Nah, untuk pisang ijonya 150 NTD atau Rp80.000. Harga-harga ini terbilang normal di Taichung yang menyandang kota terbesar ketiga di Taiwan. Rasanya sih habis sampai 200 porsi untuk cotonya ya. Kalau yang lain-lainnya itu lebih sedikit ininya, kemampuan. Kita bukanya itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuh bos, saat weekend hanya dari satu menu saja Nita bisa menjual 200 porsi atau bisa kantongin omset 18 juta rupiah. Dengan menu yang beragam, jelas ini yang namanya panen cuan di negeri orang, bos.
Kalau pelanggan sih rata-rata ini pastinya orang Indonesia yang tinggal di Taiwan, dan 20%-nya itu orang Taiwan, dan 5%-nya itu orang Waikoren ya, kalau dibilang sini foreigner lain dari biasanya bilang bule-bule ya, bule-bule. Terus ada 40% itu orang Makassar, ya orang Sulawesi, NTB, jadi orang timur. Kita sebut aja orang timur. Dan setelah saya buka ini orang Coto Makassar, baru saya tahu ternyata di sini orang Makassar banyak. Oh iya, Nita juga menyediakan layanan pesan antar loh bos untuk pelanggannya yang tinggal di sekitar Taichung. Ramainya pelanggan juga nggak lepas dari cara marketing Nita. Doi memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan warung Coto Makassarnya ini. Gimana bos, mau jadi the next boss Nita? Semua punya kesempatan yang sama, asal usaha, konsisten, dan berani. Semua bisa cuan di negeri orang bos. Yang penting cuan bos.